Sound ready, 3, 2, 1, action. Halo Besti, pernah tidak sih kita melihat sungai yang alirannya panjang, berkelok-kelok, dan sering meluap saat musim hujan? Nah, salah satu contohnya adalah Sungai Benenai yang berada di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Di video ini, kita bakal bahas proses fluvial yang terjadi di Sungai Benenai, mulai dari pengertian fluvial, proses fluvial, bentuk lahan fluvial di Sungai Benenai, dan dampaknya bagi masyarakat sekitar. Yuk, kita mulai, Besti. Proses fluvial adalah serangkaian proses yang terjadi akibat aktivitas aliran sungai dalam membentuk permukaan bumi. Proses ini berlangsung dari hulu sampai hilir sungai. Proses utama fluvial yang pertama erosi. Erosi yaitu pengikisan batuan dan tanah oleh aliran sungai. Erosi dibagi menjadi dua jenis, yaitu erosi vertikal dan erosi lateral. Erosi vertikal yaitu memperdalam sungai dominan di hulu, sedangkan erosi lateral melebarkan sungai dominan di bagian tengah. Proses fluvial yang kedua yaitu transportasi. Transportasi yaitu pengangkutan material hasil erosi oleh air sungai seperti pasir, kerikil, dan lumpur. Material dapat mengelinding di dasar sungai, melayang dalam aliran air, dan terlarut dalam air. Proses fluvial yang ketiga yaitu sedimentasi atau pengendapan, yang artinya pengendapan material yang di bawah sungai ketika kecepatan aliran melemah, biasanya di hilir atau muara sungai. Macam-macam bentuk lahan fluvial. Yang pertama, dataran aluvial. Dataran aluvial adalah dataran yang merupakan bentuk lahan di mana sebagian besar datar karena pengendapan sedimen dalam jangka waktu yang lama oleh satu atau lebih sungai yang berasal dari dataran tinggi. Yang kedua, dataran banjir. Dataran banjir adalah dataran yang berada di daerah aliran sungai yang terbentuk akibat sedimentasi yang dibawa dan diendapkan oleh aliran dan banjir sungai. Yang ketiga, tanggul alam. Tanggul alam merupakan tanggul alam yang terbentuk secara alami dari hasil uapan endapan banjir dan terdapat pada tepian sungai serta menjadi batas terluar dari sungai. Yang keempat, teras sungai. Teras sungai merupakan bentuk lahan fluvial yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui proses yang terjadi di masa lalu. Faktor yang mempengaruhi proses pembentukannya adalah perubahan base level of erosion atau perubahan iklim. Yang kelima, rawa belakang. Rawa belakang merupakan bagian dari dataran banjir di mana simpanan tanah liat menetap setelah banjir, memiliki relief datar cekung, batuan berlapis, dan selalu mengenang karena adanya proses sedimentasi. Yang keenam, danau tapal kuda. Danau tapal kuda adalah danau yang dihasilkan dari suatu mender yang lebar dan terpotong dari sungai utamanya dan akhirnya membentuk sebuah perairan sendiri. Yang ketujuh, meander. Meander adalah bagian sungai yang berkelok-kelok secara teratur dengan bentuk hender berbentuk setengah lingkaran. Yang berikut dampak positif proses fluvial. Yang pertama, menyuburkan tanah. Endapan lumpur dan pasir halus membentuk tanah aluvial yang subur untuk pertanian. Yang kedua, menyediakan sumber air. Sungai menjadi sumber air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan ekosistem. Yang ketiga, mendukung keanekaragaman hayati. Proses fluvial menciptakan habitat bagi tumbuhan dan hewan air maupun darat. Yang keempat, membentuk lahan datar. Terbentuknya dataran banjir memudahkan aktivitas manusia seperti pertanian dan permukiman. Yang kelima, menyediakan bahan alam. Material hasil sedimentasi seperti pasir dan kerikil dapat dimanfaatkan. Berikut juga dampak negatif proses fluvial.
Yang pertama itu banjir. Luapan sungai akibat debit air tinggi dapat merendam wilayah sekitar. Yang kedua, erosi tebing sungai. Pengikisan tepi sungai dapat merusak lahan dan infrastruktur. Yang ketiga, pendangkalan sungai. Endapan sedimen berlebihan mengurangi kapasitas alur sungai. Yang keempat, perubahan alur sungai. Erosi lateral dapat menyebabkan sungai berpindah alur. Nah, Besti, jadi kesimpulannya adalah proses fluvial merupakan proses geomorfologi yang disebabkan oleh aliran sungai melalui tahapan erosi, transportasi, dan sedimentasi. Proses ini membentuk berbagai bentuk lahan seperti lembah sungai, meander, dataran banjir, dan delta. Proses fluvial memberikan dampak positif berupa tanah aluvial yang subur dan sumber air bagi kehidupan, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti banjir, erosi tebing sungai, dan pendangkalan alur sungai. Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses fluvial sangat penting agar sungai dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, dengan memahami proses fluvial beserta dampak positif dan negatifnya, kita dapat menyadari pentingnya peran sungai dalam membentuk lingkungan serta mengelolanya secara bijak dan berkelanjutan. Nah, semoga setelah nonton video ini, kita semua makin paham kalau sungai bukan cuma aliran air, tapi juga pembentuk wajah bumi. Terima kasih Besti sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan semangat belajar ya Besti. Bye-bye.